Hai teman semuanya, selamat datang di Literasi Lensa Profesi, segmen di mana kita membahas buku-buku menarik yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kali ini aku mau ngajak kalian mengenal sebuah buku yang menurutku wajib dibaca nih, terutama buat kalian yang sering merasa overthinking, gampang stres, atau sulit menghadapi tekanan hidup. Buku ini adalah Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2018. Buku ini berjumlah 344 halaman dan masuk dalam kategori buku pengembangan diri dan filsafat. Buku ini bukan hanya berisi tentang teori filsafat, tapi juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Henry Manampiring sebagai penulis awalnya mengalami depresi dan merasa hidupnya penuh kecemasan. Sampai akhirnya dia menemukan filosofi stoicisme yang ternyata bisa membantunya menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Nah, pertanyaannya, apa sih stoicisme itu? Dan bagaimana ajaran filsafat kuno ini masih sangat relevan di zaman sekarang? Yuk teman-teman, kita bahas lebih dalam. Stoicisme adalah aliran filsafat yang lahir pada abad ketiga Masehi di Yunani dan berkembang di Romawi. Para filsuf Stoik percaya bahwa kunci kebahagiaan bukan terletak pada keadaan eksternal, tapi pada bagaimana kita meresponnya. Ada 3 tokoh besar dalam Stoicisme yang sering disebut dalam buku ini. Yang pertama ada Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang menulis Meditation, jurnal pribadinya tentang cara hidup Stoik. Yang kedua ada Epictetus, seorang mantan budak yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kendali atas pikiran kita. Yang ketiga ada Seneca, seorang penasihat politik yang menulis banyak surat tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang. Nah, Henry Manampiring mengadaptasi ajaran mereka dan mengemasnya dalam bahasa yang lebih ringan dan aplikatif untuk kehidupan modern. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa konsep utama yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, dikotomi kendali. Kita harus belajar membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Yang bisa kita kendalikan seperti pikiran, tindakan, dan reaksi kita terhadap situasi. Ataupun yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, opini orang lain, dan kejadian di luar kehendak kita. Kalau kita terlalu fokus pada hal yang tidak bisa kita ubah, maka kita hanya akan merasa frustasi. Yang kedua ada premeditatio malorum. Ini adalah latihan mental untuk membayangkan kemungkinan terburuk sebelum sesuatu terjadi. Tujuannya bukan untuk pesimis, tapi untuk lebih siap secara emosional. Misalnya, kalau besok ada presentasi penting, bayangkan apa yang bisa salah nih. Lupa materi, ada gangguan teknis, atau audiens tidak tertarik. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan solusi sebelum hal buruk terjadi. Nah, yang ketiga ada amor fati. Dalam bahasa Latin, amor fati berarti mencintai takdir. Artinya kita harus menerima segala kejadian dalam hidup, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Jadi kalau ada kejadian buruk, daripada mengeluh, coba tanyakan pada diri sendiri, apa nih pelajaran yang bisa aku ambil dari ini semua? Nah, di era digital ini kita sering terjebak dalam stres dan overthinking. Beberapa contoh nyata di sekitar kita. Dalam sudut pandang media sosial, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain tanpa sadar bahwa kita hanya melihat versi terbaik dari hidup mereka. Dari sudut pandang pekerjaan dan akademik, tuntutan tinggi sering membuat kita merasa gagal jika tidak mencapai standar tertentu. Dari sudut pandang hubungan sosial, kadang kita terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang diri kita. Nah, dengan memahami stoicisme, kita bisa lebih tenang menghadapi itu semua. Tidak semua hal yang kita pusingkan, fokuslah pada yang bisa kita kendalikan. Filosofi Teras adalah buku yang memberikan kita perspektif baru dalam menghadapi hidup. Kalau kamu sering merasa cemas, marah, atau tertekan, filosofi ini bisa membantumu berpikir lebih jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali. Jadi, daripada terus-menerus stres dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kenapa tidak mulai merespon dari stoicisme? Mulailah dengan satu langkah kecil seperti berhenti mengkhawatirkan opini orang lain atau belajar menerima hal yang tidak bisa kita ubah.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Literasi Lensa Profesi. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku bisa terus membuat konten bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.